yang merusak ya, habis dia gimana ya kita merasa dia banyak kali ya. Banyak gitu. Tapi kita tetap aja namanya ketamanan kita di balik kota. Waktu kita nongkrong nggak ada dia orang. Iya. Gitu. Dia. Oh jadi nanti ngetem juga ya. Dari sleeping kita ke wali kota nongkrong jam 8 sampai jam setengah 8 dia orang nggak ada. Kita minggir. Kayak soalnya nggak jauh. Kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Episode kali ini kita menampilkan tim Astaga 30 nih. Jadi tim yang bikin jantungan. Soalnya apa? Namanya udah Astaga ya kan. Itu deg-degan juga nih. Ini kebetulan alumni tua juga nih, bukannya muda. Era-era 90 pertengahan beliau-beliau ini. Dan kebetulan saya jauh di bawah beliau ini. Untuk mempersingkat waktu, silakan Om untuk memperkenalkan diri. Iya. Saya Chandra. Basis Astaga 30. Lulusan tahun 9697. Saya lulusan dari Poncol di Kora. Silakan Om. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PI Roksi. Lulusan 97 Wikora Astaga 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Julkarnain atau biasa dipanggil Ambon Biak. Saya lulusan tahun 97 di Poncol Senen. Oh, berarti mantep nih. Jadi Astaga 30 nih ada dari Wikora, ada Poncol Senen. Nah, yang saya mau tanya, ente berarti memang satu basis semua nih ya? Ya. Satu basis ya? Kok mukanya pada tegang, selalu santai ya? Habis buka puasa nih. Oh iya. Agak pucat dikit. Ya. Coba anda mau tanya nih sama Ambon Biak nih. Kebetulan sama Ambon Biak juga banyak yang request juga nih. Nah ente itu waktu itu gimana bisa langsung masuk ke Poncol Senen itu? Ya prosesnya sih panjang. Kalau dibilang masuk Poncol Senen sih panjang. Itu dari pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang panjang. Iya, terutama di basis ya, di jalur ya. Bapak ini tuh yang benar ada galak dikit sih. Pendidikannya memang senioritas kita juga di sana. Ya kita harus patuh dan harus kompak sih. Gak boleh takut memang. Senioritas itu ya benar. Senioritas itu bukannya berarti nih gue yang tua, bukan, tapi menghargai yang tua. Ya, betul. Terus yang tua menghargai yang muda. Intinya kan begitu. Ada yang kita mesti dipakai. Betul. Kalau Bang P ini gimana bisa masuk ke Wikora? Ya, karena saya dibawa Faisal kontrol waktu itu. Oh, Faisal Tanah Abang. Saya kan dari IB dulu. Dan Kang Atung Erik Mane, Faisal ngajak nih, betul nih kalian. Di SMP angka saya gitu, Faisal kontrol. Di SMP? Waktu SMP. Lu masuk ke ini Wikora aja. Di belakang Poncol. Macam Pulau Gondol masalah. Pasti nyari yang bebas ya kan? Itu dia bebas, banyak boleh gondrong gitu ya kan? Oh iya boleh, oh iya deh. Masuk tuh yayasan ya kan? Bayar apa sih? Faisal, bayar. Waktu itu 180.000. 180.000. Udah dikasih. Nih, yayasan, pakai kwitansi, oke. Nah langsung dari situ diikhlasin. Tempatnya saya ngambil listrik. Oh listrik. Kalau gitu langsung Kalau sekolah lah gitu. Kalau Bung Chandra nih?
Kalau kita pas kelas 1, awal kelas 1 emang di Poncol Senen. Enggak, maksudnya dari SMP itu emang langsung ke Poncol? Ya, ada yang langsung Poncol. Oh. Masuk berani di Senen. Ya, berhubung ada sedikit kusut di Senen. Jadi Akhirnya- Bung Chandra ini kelas 1 di Poncol Senen. Cuman karena dia di apa ya, kalau bahasa Tarkam. Deportasi. Tarkam di Dikora ya. Ya. Akhirnya dari guru ada namanya almarhum tuh Pajek tuh. Nyuruh, aduh daripada di sini kagak beres katanya. Udah di Kora aja ya, udah. Kita ikut tadi di Kora. Nah, ente ini kan sebenarnya apa di jalur 30 ini kan wilayahnya beda-beda kan ya. Kalau Ambon kan di Dan biar saya. Jalan Biak, Kayak Roxy. di Roxy, Bung Chandra Di Sleepy. tuh beda-beda. Nah, itu gini. Start 30 itu di mana basis itu? Awal start. Awal kalau saya rasakan pertama itu pasti pagi ya. Ah. Memang belum bertemu dengan abang-abang ini nih. Ah. Jadi pagi itu saya harus ketemu di depan Setiakawan. Harus ketemu pasukan yang dari Kalteres. Nah, itu yang ngarahin ke Setiakawan itu? Ya, karena kita belum tahu, kita mau jalan sendiri ya kita juga bingung kan. Namanya awal pertama masuk ke Setiap Poncol, ini kemana nih? Masuk ke sini takutnya salah mobil, tak kita juga mati kan katanya. Udah dikasih tahu pas masuk di Senen, udah lewat Setiakawan aja pagi ke sana gitu. Nanti ya kita lewat di pasukan 3 sampai Kalderas untuk naik barang ke atas 7 gitu. Pas sampai sana saya kira banyak, 3 orang, tambah saya 4 orang. Makanya kalau di Poncol itu memang dibilang banyak juga makin jengger ya. Cuman kalau sedikit udah biasa. Makanya kita Bener. kalau masuk di Poncol, anak Poncol masuk ke Ormas itu udah nggak heran gitu maksudnya. Dalam artian ya memang kita mental sedikit tuh Ya. nyali ada gitu. Nah, kalau Bang PI sama Bang Chandra ini sama tuh. Awal itunya titik 30 pertama masuk itu di Setiakawan. Kalau kita duluan pagi di Grogol dulu. Oh, pagi Grogol. Grogol ya paling juga 3 orang 4 orang. Tiga orang 4 orang udah hebat. Udah hebat. Iya. 4 orang paling. Naiknya ya dulu sih emang pas kita kelas 1 naik patas 12 lalu. Oh iya, 12. Semangat ya. Iya. Nah, itu dari kan kumpul nih, ada yang dari Grogol, ada yang dari Setiakawan gitu. Nah, itu apakah ada satu titik lagi buat ngumpulin pertemuan satu titik baru berangkat ke Senen atau enggak? Kalau menurut saya di saat pagi itu belum ketemu dengan Bang PI. Oh ya, Ambon waktu Saya itu. kelas 1 pagi ketemunya dengan Bang Chandra. Oh. Harus menunggu depan Setiakawan. Kalau saya tidak barang, saya kena tamplang. Digampar lah kalau udah mau kelas 3. Benar, Kalau benar. kita itu fokus dengan lewatnya jalur rival kita yang benar-benar fokus di Tomo lah kalau dibilang. Itu harus kita berempat. Itu memang waktu pas kelas 1 saya merasakan ya saya setiap hari digamparin harus kawan. Memang kan banyak 4 orang harus menang. Waduh, Itu pagi tuh, maksud. pagi. Nah, ini kan tadi ente bilang ketika pagi itu digamparin sama senior ya untuk ngelawan lah. Nah, itu ketika berangkat atau ketika pulang biasanya? Pas berangkat. Pas berangkat. Berangkat ingat buka saya kabur. Kan di kelas. Mantap kabur banyak bang. Saya merempat di 200. Harus lawan. Siap pagi saya merasa, aduh sedih amat. Saya nih penderitaan di gelap lengkap Bang Chandra juga. Aduh serem juga. Jadi katanya. bapak ini paling galak ya. Karena dia senior kita. Kalau terlalu baik hati kok. Iya. Diminum dong, diminum ya. Jangan, bro. Sampai keringetan gitu kayak ngap-ngapan nih. Kalau Perjalanan jauh. iya benar. 15 lampu merah. Nah, kalau PI kan kelas 1 siang iya. Iya. Nah, berarti startnya itu Kita titik kumpulnya biasa di Biak. di Biak. Ya sampai gantung karena kita naik 19 lewat jalur belakang kebun kiri. Oh. Kayak gitu kan kita nunggu situ, terus dari gantung kita panggil masuk semua dari Kalderas, Kareng, pusat ke Biak ke gantung, langsung kita jalan. Dan Nah, itu juga waktu kita jalan juga sekolah lain nunggu kita dulu jalan nih. Bang. Oh, gitu ya? Iya, karena apa? Kita nih
Kan kalau di Rox itu kan ada tetangga tuh ya, gangnya markas juga kan? Markas, nah, itu dia. Nah ini kan lurus, kita belok dikit ya kan, kita ketemunya 82 gitu bang. Jadi kita di situ kita ke jalurnya 82 kan Tenabang bang. Kita itu membuka jalan, baru di belakangnya ikut bang, bangsa 6 strong, 13 Tenabang. Tuh baru kita di belakang kita ngebuka jalan dulu. Oh gitu. Sampai BI. Karena di BI kalau 13 Tenabang kan dia ke Serong. Ke Serong. Iya. Terus kalau 6 dia BI dia belok kiri. Kiri. Kita lurus. Nah, itu jalur kita dulu. Kalau sekarang kan udah di portal. Di portal. Nah, dulu kan masih bisa bablas. Ya, gitu. Nah kalau Ambon sendiri nih, Bon, ketika ente pagi, jalur yang paling rawan itu di mana, Bon? Itu lewat di sekolahnya, tahu sekolahnya. Lewat Pasar Baru. Oh, lewat itu apa yang tempat tukang kain ya? Iya, tukang lukis deh. Kilo gitu. Iya, lewat Pasar Baru. Ketemunya bang, berbagai macam bola basis itu. Di situ. Mama itu market pertama. Itu pagi tuh ya. Sama tuh Chan, ente juga begitu. Pagi, ampun. Sampai kalau pintu kita udah tutup, aduh, tuh golok pada masuk semua tuh ke pintu dah tuh dah. Jendela ya. Padahal kan maksudnya gini loh, namanya kita pagi-pagi kan pasti kan cuman pengen berangkat. Pengen berangkat sekolah. Iya, kalau pagi ya beda kalau ketika pulang. Itu pagi pun jadi. Gimana dah? Wah, gila. Ya, memang kalau olahraga kan paling sehat pagi bang. Iya benar juga sih. Masalah Cuman kan kan. biasanya kita kalau weekend namanya kita mungkin udah kebiasaan siang ya. Kan siang. Jadi kalau pagi itu praktek doang, beda gitu. Nah kalau baliknya gimana tuh biasanya? Kalau yang pagi? Nah, kalau balik sih, alhamdulillah kita agak banyakan. Oh. Ya sebanyak-banyaknya paling itu 15 orang, 20 orang. Itu udah banyak. Ya, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah tuh. Udah gabung dari mana-mana deh. Itu juga kadang-kadang gabung sama Bariwan ya, pelayaran ya. Ya. Bariwan kadang-kadang. Jaya dia gabung. Nah, edisi yang paling hot ini ketika mereka kelas 2 nih. Nah, kelas 2 ini mereka nih ketemu semua. Ya. Karena kebetulan Ambon siang ya kan, ente siang. Siang semua. Ah, ini nih yang dibilang makanya hotnya Astaga 30 nih ketika mereka kelas 2, kelas 3 nih. Nah, ini coba diceritain gimana tuh ketika Jadi, pas kelas 2 tuh. Masuk kelas 2, awal-awal kita ketemu lah sama Bang PI. Yang kita jadi bikin basis jadi latihan. Jadi kita lah pengabang siapa, lebih baik lewat sini lah daripada lewat yang depan kan. Karena kapasitas kita juga anggotanya. Pas lewat berangkat memang lah jalurnya itu pasti jalur memang serem juga 82. Mom, mistik semua Priok, Bagadun. Cuma ketika kita turun sampai di Ayumas, itu ketemu Leonardo. Dia mengatakan, apaan sih bang? Ini apaan bang? Ini DO, obat. Biasa, tukang obat. Dia menawarkan yang kayak gitu. Iya sih. Berganteng, kita pertama namanya orang belum pernah mampu kan. Ya nanti kita rasain 35.000 ya kan. Kita arahkan satu. Oh, ternyata obatnya menarik itu obat memang bukan memabukkan sampai patah, kita tidur, sekolah. Akhirnya pas pulang, oh ganteng nih. Yang masih ganteng ya saat kita bangsa 15 orang lawan 700 itu mah kecil nggak biasa. Ini gitu. Kalau nggak ke mereka tiap hari ditawar kita kadang tidak mau juga sih. Pasti siang. Pokoknya 15 orang bisa jadi 60 orang lah kita. Ini legendaris Astaga. Jadi Poncol 30 nih mereka nih legendarisnya nih. Legenda ya. Legenda dan legendaris. Ini bang, kalau di siang juga waktu zaman dahulu, Bang Pai kalau dia bilang balik bang jam 5 gitu, saya kalau ada buang air nih, mau buang air nih, kata Pai dalam hati nih monyet mau diaduin nih sama 700 orang nih. Agak masalahnya gini bang, kita kalau di setengah 6 pasti ada dokternya bang. Oh gitu. Nah, periksa jantung satu-satu. Satu ini dokter, biasa begini. Nah, ketahuan dari muka juga ketahuan. Oh gitu. Nah, kita udah siap-siap, kayak kalau udah periksa jantung. Nah, pas ente kelas 2 itu, jadi ceritanya nih ngedidik kelas 1 nih. Ya, yang kelas 2 ya memang saya lihat yang kelas 1 yang lusunan banyak nih yang orang baru, mau tonjok model mana sekarang ini nggak boleh. Akhirnya kan memang saya kadang-kadang bermain juga ke tempat Bang Pai kan di Kora, saya bilang, kelas 1 di mana untuk kita pulang sore. Oke, nggak apa-apa ya. Udah mereka kan tidak tahu nih kalau memang mau jalur itu
jalur memang harus berhadapan dengan 700 orang. Benar. Jadi pas sampai pertama Queenie, memang Queenie dulu memang anak pojok ada. Ya, gitu Karena memang. ya namanya Poncol era saya, nama didikan saya selama kelas 1 dihantemin, dipukulin. Jadi kita bakal ya namanya senioritas kita hormati. Di situ semua rata, pokoknya siapapun bikin musuh deh. Iya. Pokoknya ganggu kita lagi jalan, pokoknya mau ganggu kita di bis, turunin aja. Ya disitulah namanya kita menghadapi 700 orang terbiasa lah. Iya, karena yang saya tahu Queenie itu dulu memang markas kita juga di atas kita, tapi ya bukan di era kita. Bukan. Gitu. 99 Iya. sih masih mah. Masih ada. Berarti di era kita ya. Nah, waktu ente kelas 2 itu, kelas 3-nya ada nggak pada? Ada juga. Ada. Ya? Ada. Yang siang. Ada. Ada. Enggak yang di korannya ada. Yang Seninnya? Ada. Ada orang kerja. Pagi. Oh, Gunung Pagi ya, Gunung Pagi. Gunung Pagi ya. Benar. Berarti yang kelas 3-nya itu dari Dwi Kora rata-rata waktu ente kelas 2. Nah, ketika ente kelas 2 nih, apa ibaratnya kan, wah langsung naik nih, 30 nih langsung naik. Nah, itu gebrakan pertama itu di mana itu? Gebrakan pertama ya awal saya namanya kenal sama Leonardo itu pertama mistik saya tikam. Langsung saya sedot airnya rasa tempe. Nah, disitulah mulailah saya bilang kita basis astaga Raja TK semua. Pas di kelas 2 itu ya kita didikanya sampai menghadapi laut dan akhirnya kita pulang ke Grogol, terus itulah jadilah mengenalkan Bang Gara bisa urut kita nih, apaan Bang? Dari kayak punya pelo nih, kita ikut harus lah namanya di situ kan kita belum tahu macam anak sekolah ya kan ya, gitu ya. Dan itu juga Taman Anggrek belum jadi ya Bang? Iya, Taman Anggrek belum ada. Belum. Selipi gue masih megah, Pijay masih megah. Masih buka. Selipi Jaya. Tempat istirahatnya ada ya Bang, itu. Selipi Jaya. Iya. Istirahatnya ada. Tempat nyari Selipi Jaya. ya nyari harem dah. Iya. Soalnya saya dulu ngikut Kalong 30 nih ngaso terakhir tuh Selipi Jaya. Gitu. Nah, yang paling kesan, yang paling dahsyat nih ketika ente kelas 2. Jadi cerita 30 Astaga itu memang dari 95, 96, 96, 97 terus sampai generasi 2000 itu. Itu naik boleh dibilang ya. Mungkin di atas-atas kita juga memang udah naik. Cuman mulawannya ini belum sedahsyat era ente-ente orang nih. Gitu. Bener, kita belum tahu tuh Bang sampai segitu. Ya kan? Cerita orang kali itu. Ini bukannya cerita orang kan ente pada nyari gara-gara lah. Yang tadinya musuhnya dikit jadi banyak. Makanya kan dulu kan istilahnya ada tuh Bang, ya, namanya nyagar, kubur, banyak, itu ya. Itu dari pas 1 Bang, ya, gitu. Dibawa ke Astaga 30. Kita memang dari pas 1 sama 30 memang dari solid. Benar. Dan kita terbentuk MK ini dari 13 orang Bang. Betul. Ya kan? Inilah salah satu ini personil. Sampai kita tiap bulan juga hampir kita keluar kota sebenarnya Bang. Kayak dulu kalau zaman kecil pulang ya Bang ya. Gitu Bang, ya kan. Kisah kayak begitu di Astaga itu kita bisa ini banyak Bang. Jadi dibilang ada benturan sampai kita dipisahkan mateng. Ya. Itu di mana itu? Coba ceritain dong. Itu di mana itu? Itu tuh patung kuda tuh Bang ya, patung kuda Kita tuh. udah Monas. tertahan Bang, namanya kita udah saking pasukan. Maksudnya itu ente arah balik semua? pulang. Arah pulang. Kita naik 9, kita bilang ini nggak bisa ngelawan nih 700, kita 9 orang kan. Kita Oh 9 orang, oh iya kita benar. ngumpet nih batas tujuan kan. Pas kita ngumpet, ya kita mau dengarkan, ya saya temukan muka, ingat muka saya itu bis kita hancur. Itu dia. Tapi dibakar. Pokoknya kalau udah di bis udah ada mukanya dia, udah dah. Gampang ketara mukanya. Sila ke-12 udah. Dia nggak bisa nyamar. Nggak bisa. Nggak muka gitu. Ampun udah. Kalau kayak saya kan nyamar jadi Iya. SMA masih. bisa terima Bang. Ya, kayak kita kan hitam mau putih Bang. Ya, demi. Cuman itu kejadian-kejadian yang di laut itu kadang-kadang di luar logika Bang. Iya benar. Dia 700. Nah, ini nih bahasa laut tolong dijelaskan biar yang lain tahu. Mungkin kalau kita tahu, nah teman-teman di luar nih biar tahu bahasa laut itu apa. Itu kapasitas sekali itu basisnya semua anak muda pulang mau pulang lewat situ. Basis kedua Bang. Ntar dulu, apa? Kalau laut tuh halte setelah Gambir. Gambir. Halte Setelah Gambir. Setelah Gambir. Berarti sepanjang jalan Gambir di sana ya. Gambir lewat ke sekitar 300 meter kurang lebih ya. Nah itu ada halte Depannya laut. Coast Guard, sampingnya Depan Garnisun. ya depan halte depan
Pertamina dah itu ya. Pertamina. Berarti Itu udah ala Istiqlal ya. itu udah menggudut semua pada pada ngomong aja 200 dan 300. pada nongkrong di situ. Iya. Pada Berarti nongkrong. maksudnya titik basisnya budut paling banyak itu di situ ya. Pulang. Iya. Pulang deh. Kalau yang dari pasar barunya kan paling 40 ya. 40. 52 ya kalau nggak salah ya. 2, 63. 63. Nah, yang banyaknya itu di Laut. Gambir. Jadi biar tahu laut mana anak Poncol itu nyebutnya laut. Karena itu hamparan manusia. Pelajar. Hamparan pelajar. Karena dibilang Gitu. laut kenapa? Karena nggak ada gambar. Kita lari bingung. Wah, namanya di Monas Gitu. Bang. Iya. Saya ngerasain dulu. Mungkin apa Kan sampai di waktu itu bisa lihat kita hanya bisa mengumpulkan mereka sebanyak 700 orang. Kita belok sudah kita bilang terima kasih kita bisa pulang. Iya. Intinya bisa lewat dulu Bisa ya. lewat yang penting. Gitu. Titik rawannya sih emang di situ doang udah. Jadi, nah itu hampir tiap hari tuh di laut itu. Hampir tiap hari. Biar apa istilahnya ya bentrok kecil-kecil kadang-kadang lama itu mau di laut. Iya, nggak tentu lah ya. Ini juga Bang. Kalau kita bilang kurang jam 5 biasa deh. Kita jadiin kalau maksudnya siapapun yang lewat yang ada berantakan aja sama kita. Tergantung anggotnya viral juga kalau si viral lagi pengen Viral apa rival? Rival. Minum dulu Chan ente ya. Minum dulu ente. Rival viral. Diganyem dong, diganyem dong kayak ini. sekarang viral. Viral. Kalau dulu Rival. Salah. Jadi gini lah yang apa? Jadi ketika 30 ini ketika memang di laut nggak bentrok nih, kan ngambil jalur lain. Iya. Tetap ketemu juga ya. Tadi Pasti. contohnya di Patung Kuda kan. Patung Kuda. Pasti. Paling patung kuda paling ketemu ya mis 82. 10 82. 82 10 mistik sama ya itulah dulu yang Blok M memang bilangnya. Tapi kalau udah masuk harmoni udah aman. Ada 913. Paling Di 913. kita orang kelas 2 Bang. Kita ketemu beberapa segelintir manusia yang memang ingin mengabdi sama kita. Karena salah satu karakter ya mereka orang-orang is the best. Betulnya Kualitas lah. yang terbaik di pelayaran dia ikut kita. Pokoknya orang-orang berani lah tuh. Hanya 5 orang itu. Benar, orang-orang berani dah. Bagaimana kita gak membanggakan mereka. Saya pertama ngeliat aja waktu pondok di Sundul saya bilang wah ini kepake nih. Ya, saya tahu itu orang-orangnya. Tapi nggak apa-apa, disebutin aja dulu si A, si B. Biar teman-teman juga yang mungkin yang kenal mereka. Raymond ya? Tato, Tado, Theo almarhum. Iya, Theo. Ali pelayaran. Mereka setia sama kita gitu. Iya. Jackson. Yoko. Dan orang-orang yang disebut, Jackson. orang-orang yang disebut itu dulu kalau ke tempat saya, berapa kali mereka nginep di tempat saya kan. Kesan yang paling ini lagi di mana ya biasanya? Itu kan boleh dibilang kalau di Gambir itu di laut itu ya ibaratnya Rival ya. karena memang jalurnya. Jalur. Nah di luar itu ada lagi. Saya nggak kesal sama Rival yang paling lucu ya pas dekat Monas. Oh gimana itu? Ibarat kita bisa bentrok, bisa istirahat. Dia pun juga ada ini mau istirahat. Saking lamanya tuh. Saking lamanya, mundur maju santai dulu dapet. Oh dulu kan Bang, Ini- ada yang maju nih Bang. Dulu kan apa Monas itu kan belum ada pagar. Oh. Nah itu bentroknya di mana? Di dalam Kadang-kadang Aman, di iya. dalam. Gitu. Itu kalau Dan sekarang bagi saya ya mereka orang-orang memang pemberani dan bodoh. Di saat saya bilang maju, pada maju. Cuma saya nengok, oh ada Aguhara nih. itu deh kalau maju, pada maju saya kabur. Saya tolong bilang aja emang tolong semua dibunuh lah. Selamat Aguhara ada motor. Mereka ya baca bismillah lah. Pokoknya kalau di Astaga 30 kalau si Ambon Biak bilang maju, kita liatin dia Ya. karena dia lari lebih cepat. Jadi maksudnya gini ketika dia ngasih kode kita ancang-ancang ya. Jadi sempat juga viralnya sama mereka dibilang saya pakai apa susu kaki. Susu kaki. Ternyata enggak, kalau dulu kan saya memang atlet bola. Lincah ya. Jadi pas bilang cuma ituran nih 3 menit. Jadi terkadang anak-anak benturan nih. Tapi emang benar ya. Pas benturan ya saya kasih bilang udah mundur duluan. Jadi kan mereka ngelihat saya. Pas ngelihat saya ya saya lihat agak jarak jauh. Saya pas mau kick, dia kan pasti pundak saya. Saya lari sekejap-kejap dia kaget. Orang kamu gimana nih? Tangkap kagak kami lagi tangkap dia kan gitu. Kadang begini juga Bang. Zaman SMPD kan ada dulu di 82. Di Budut pokoknya ada lah. Tahu karakter dia. Pokoknya kalau lu ketinggalan pasti lu dapat.
Oh gitu. Nama itu namanya Ambon Biak. Karena dia apa? Lari lebih cepat, lebih kijang dia bilang gitu. Pokoknya syaratnya mereka tuh jangan sampai mereka ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau sampai ketinggalan pasti kena sama dia. Pasti Ya. sama Biak. Tapi emang saya pernah khusus ngejar dia nggak dapet emang. Kenapa? Ya ada nosnya. Iya. Ngejar dia nggak dapet, kencang benar ya. Ngopi dulu Pak. Iya dong. Gorengan lah, gorengan dimakan dong. Biar Dan lalu kan juga ya. biar nggak asam lambung. Yang juga kita sih pas di kelas 2 memang sempat tujuan kita rumah di Biak sampai ngantar ke Cengkareng, ya kan Bang ya? Ya, itu ya. Sampai kayak Rutin itu rutin. Rutin lah tiap hari, cuman ya tadi Oh maksudnya gini, tadi ente bilang nongkrong dulu di Biak, baru ke Cengkareng apa langsung? Langsung. Oh langsung. Dari pasar sampai dari laut kita jalan kaki dari Harmoni sampai Grogol. Dari Grogol kita kumpul lagi, dulu kan ada Sapolo. Betul. Cuma senioritas kita sudah jarang ada di situ. Ya salah satu rekan saya bikin ulah Bang. Saya nggak tahu, saya terakhir Bang, jadi pas teman saya ini sebelah saya terok aja pakai ya saya terakhir nih dulu ya. Waduh, aduh, saya untung aja deh. Ya kalau untuk sejarah Sapolo nanti di tayangannya Bang Budi Bangor itu ada cerita Sapolo itu. Iya, karena beliau salah satu pencetusnya. Nah, ente-ente orang yang merusaknya. Kayak rusak ya, habis dia gimana ya kita Merasa dia banyak kali ya. Oh, banyak, Tapi kita dikit tetap ya. aja namanya ketamaran kita di balik kota. Waktu kita nongkrong nggak ada dia orang. Iya. Oh, Itu dia. oh jadi ente Ah, ngetem juga ya. anak pointer dari pada- sleeping kita ke wali kota nongkrong jam 8 apa jam setengah 8 dia orang nggak ada. Kira minggir. Minggir. Kayak seolah-olah ngejauh. Oh, gitu. Apa mungkin nggak tahu juga dah. Iya. Padahal terus terang ya dulu boleh jujur Ani, kalau daerah Cengkareng ya kalau nggak ada pojol tuh Iya. PLO sama DKI itu nggak bisa pulang ke arah Cengkareng ya. Makanya. Itu pada nebeng ke ngakunya Poncol semua. Anak Jawa itu mau memantekin Poncol udah nggak jadi. Akhirnya anak Jawa kesel sendiri. Ya, Ini mah anak Poncol banyak banget. mungkin kita atau saya cerita juga sekolah lebih tahu dari Betul. Iya. Poncol gitu. Iya. Masalahnya ya contohnya banyak lah dari kampung Jawa pindah ke Poncol. Banyak itu gitu. rata-rata, ya. Dari DKI pindah ke Poncol, ya kan? Dari Poncol pindah ke DKI malah ada nama sekarang. Gitu. Kayak bawa nama Biak di Bardo itu, ya kan? Itu didikan dia memang didikan Ambon di Poncol, Oh didikan lu tuh Bang? didikan Ambon. Ente ngajarin apaan itu, Bang? Ekstrakurikuler apaan tuh? Hah? Biasa silat bang, Oh, silat gitu. Apa janjian suruh naik? Pokoknya di Poncol sama mau di bawah senior lagi di bawah saya, yang mundur gapok. Karena saya didikannya dari dulu gitu. Tapi sih, Masih Bang. ente nggak Saya aduh. zaman sekolah Bang. Saya digapokin dulu. Di Pantesan. dikit ya Bang. Jadi adik-adik kelas kalau ketemu dia kayak trauma ya. Trauma. Udah kayak ngeliat anjing pitbull. Tapi memang dulu gini loh, Sapolo, ya kan, itu top juga tuh, ya kan. Apa tuh apa panjangannya? Satu DKI, Satu DKI, Poncol PLO. Itu salah satu pelopornya memang dari kita, senior kita, namanya Bang Budi Bangor. Dia yang menyatukan di era mereka kan. Nah generasi inilah yang merusak salah satunya itu makanya. Satu Ya kan? kalau nggak salah 93 94 ya. Kalau ada ya 93. Ya, nah ketika era kita 95 sampai 97 itu udah nggak ada, udah nggak ada, udah pecah. Pecah. Nah, ente di apa? Selain di situ di mana biasanya? Apa di Grogol atau di mana? Aktivitas kita memang setiap hari pulang dari sore ya, itu setiap hari tetap jalan bareng sampai Cengkareng kita antar, sampai kita pulang lagi. Nah di jalur dan Mogot itu biasanya ada lawan nggak ada? Ada pasti. Oh ada juga ya? Terutama Mungkin Garden ya. ada. Garden. Oh. Cengkareng juga ada di Jembatan Baru biasanya. Akhirnya karena kita udah sering terlatih kebersamaan untuk masalah bentrok ya, akhirnya kita punya langsung ultimatum ya Be, Iya. kepada pengurus sekolah yang tidak mau tutup pojok bayar. Saya mau semuanya kalau nggak berantakan.
Jadi seluruh Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan nggak mau ribut main STM Poncol harus setor Bayar. setiap bulan. Kalau nggak berantakan. Kayak kerajaan Majapahit ya, kerajaan kerajaan, kayak zaman kerajaan. Memang kita punya kapasitasnya bukan kayak seperti basis-basis lain yang pernah saya ikut ya sampai satu. Wah banyak kampusnya anak kampung, ini kan anak sekolahnya. Oh, Ya kita emang sih bentroknya emang seragam semua. iya. Kalau yang 41 kan emang rata-rata Tadi bilang Warga. Ya, kita tuh pas kelas 2 mulai kelas 3 juga itu wanted, itu bilang wanted. Pokoknya anak pojok masuk, anak sekolah selesai. Dia pulang pakai kolor kali. pokoknya hitungannya masuk Poncol ya mesti balik modal sih emang. Bener. Udah nggak asing lagi kalau udah masuk Poncol. Ya minimal apa? Kalau pas malam mingguan Pak yang kita pakai keren. Keren, makanya Ada jadwalnya bang ya. Waktu zaman kita orang ini ya, zaman dulu kalau misalnya kamu nyari duit, tetap kita malam hari pakai baju Poncol. Masing-masing pakai baju beda-beda, ada pakai baju DKI. kita bawanya itu Nyaru kita. Nyaru semua. Pasti saya dari depan. Misi pak. Tapi ada tragedi ngebetak gitu, yang gimana itu Bon? Yang itu pas misi pak itu kita bilang sampai depan supir saya teriak. Garapinnya kai. Ya. Itu mengerti tuh anak Poncol tidak ada penyakit. Saya bilang jaga rai. Belaga pas dia memang posisi udah menjalan baru keluarlah masing-masing punya barang. Itu bahasa 41 dipakai semua ya. Pakai Cagar, dulu penyal. memang kita solid. Solid. Makanya saya tetap kalau sebelum sampai Cimanggis itu belum tenang. Kalau pada itu belum sampai Cimanggis belum tenang. Cuman ya kalau di Kita lari mulu. Era 30 zaman kita orang hanya tempat Pak Chandra lah penghasil uang, selipis. Itu berbagai macam. Iya, tapi ujung-ujungnya gue sendiri yang repot. Ngadepin orang selipi banyak banget. Ampun, udah. Yang ada sini, Chan gimana anak-anak lu pada matak? Aduh, pada malak lagi. Pusing dah kepala dah. Jalur yang paling dahsyat di luar laut mana itu? Kira-kira. Oh, biasa Pak, nggak ada yang rahasia selain laut. Selain Laut laut ya. tuh, Bang. Laut paling dahsyat ya. Karena Ya itu paling emang- kalau di garden itu campurnya itu bang anak kampung. Kayak warga ya. Terus sama di Tapi Bogor ya. nggak apa? Di pesing itu bang. Nggak dahsyat ya. Ya. Ah, nggak Jadi itu begitu di garden tuh dia jadi ngumpet di semak-semak ada. Oh, Nambit coba itu turun hilang. oh gitu. Dahsyatnya sih ya waktu pas mau era kelas 3 ya, Be. Itu lebih dahsyat lagi. Jadi musuhnya semakin banyak. Makin banyak itu dia. Pernah. Setiap kita naik bis, Ah, iya, sekolah benar. berantakan semua. Pasti. Langsung terjun payung. Iya. Maksudnya terjun payung, ya track bir, sama supir, pes, kebut pes. Orangnya diangkat, dibuang dari kaca. Itu sadis-sadisnya gitu. Cuman mereka tidak tahu kalau kita Poncol, kita nggak ada pakai seragam Poncol. Bebas. Kalau dibilang tim siluman, Bang Poncol Ya, pernah waktu itu juga kita kan nggak ngawal. Ya sempat adik kelas kita juga kan di garden itu kan sempat digotong. Nah besokannya Digotongnya kenapa itu? Ya itu dia itu di Kepung mana kampung itu bang. Oh itu adik kelas. Ah, adik kelas tuh bang. Berarti tanpa tim-tim yang lain tuh ya? Sama dari Roxy apa dari Biak itu bang. Karena kita tetap ngawal pas kita ngawal itu kejadian gitu, digotong sampai anak itu juga akhirnya berhenti bang. Nah besokannya kayak 3 harinya kita operasi di Setiakawan. Karena yang kita tahu di Garden itu 913 bang. Gitu. Itu gudut 913. Dia doang, Lapangan Mas. di Setiakawan. Nah itu dari belakang sampai depan itu. Kata Itulah bang, gitu lah masa kita dulu gitu lah bang, Iya, ya kan? benar-benar. Nah itu dah. Nah habis gimana? Kita juga kan nggak mau sampai temen kita kenapa-napa juga sebenarnya gitu, ya kan? Karena ini juga kita bukan titular badan dan memang hukum rimanya kayak gitu bang, Iya. ya kan? Nggak Waktu mau. zaman kita sekolah kayak Benar, gitu. nggak terima lah sama kita Iya, digituin. makanya kalau kita juga kalau ribut kita ngeliat teman juga bang. Karena kita dikit, jadi kejangkau lihat, oh si Anu masih di belakang. Contohnya yang waktu ribut sama Cus 40, kita udah maju, nyata dia lebih banyak tuh bang. Itu kejadian di mana? Di Tugu Tani. Gunung Agung. Oh Gunung Agung. Taman itu bang. Ya, apotek, Oh berarti kimia. ente mau balik, dia mau balik juga tuh? Kita mau berangkat. Oh masih siang kita berarti. mau berangkat ya, kita mau berangkat pas lewat
Kuitang, di lampu merah kimia, budut 40 ada satu mobil, kita jabanin, atau di belakang ada lagi bang. Kita udah maju semua, udah maju nih ya, dari kick lagi mundur, maju lagi, nggak tahu di belakang banyak lagi. Ada kita itu mundur. 900 ya. 900 tuh. Kalau nggak salah 900 juga ada. Nah kita mundur, ternyata teman kita atau ketinggalan bang. Alhamdulillah tamang. Oh, itu bang. Ini nih Tamang nih, ada kisah nih yang Ambon nih. Saya orangnya nggak bisa hadir nih. Tamang bang. Itu sih jatuh bang. Saya megang dolken doang bang. Dolken. Itu jatuh ya, jaraknya dari sini ke situ lah bang. Kira-kira 5 meter. Terus saya pelintirin, masih tinggal gini doang, masih keluar itu bang. Saya pelintir gua, bangun. Alhamdulillah bang. Selamat. Itu dia, selamat. Gitu. Emang enaknya sedikit gitu ya? Iya, Bang. Kita nengok aja kelihatan teman kita. Daripada banyak kita nggak Ribet, teman bang. bener. Kita ngalamin karena memang kita dikit terus nggak banyak. Gitu. Ampun, ini siapa Bon? Nama Tamang Bon. Ini kocak nih. Jadi saya datang, ini kok sepi warteg ya kan biasanya rame itu ya. Kan? Oh iya kasih dulu. Wih Pak tuh udah inget Itu gimana itu? Jadi gini bang ceritanya itu cerita tuh. atau warteg sepi itu biasa kan 30 memang kalau mau pulang di Jual. warteg deh kan kita makan dan ngaji lah Iya. ya dari mana PJ ya kan. Nah waktu itu kan biasa lah bang kalau neng nong tuh Udah kereta dia lewat. jagar ada tuh bang ya babar ya udah katanya korbannya turun di Polsek Senen. Oh dapat tuh, dapat. Oh Polsek Senen. Udah kita santai nggak masalah gitu ya kan. Kebetulan Ambon Biak juga lagi tidur, atau tinggalan nih, biasa deh, ke bawah ya kan. Aduh, dia mah nggak pernah rapi bang, karena pakai sendal, anak SMP, nah itu ciri khas dia bang. Iya benar. Kan? Udah tidur, ya kan dia buat warteg. Nah tahu nih saudara kita nih kepegang bang, wah, kayak kita nggak baik, kita juga bingung bang. Kabur nama diri masing-masing kita. Baru Nah, polisi. yang tidur Penjahat, bang, ya kan? yang tidur kaget, sangkain apa? Udah 63. Kabur bang. Apaan? Si biasa temen kita tangkap. Oh si Tamang iya. Ambil sepatu gue. Sepatu yang mana ya bilang. Sepatu yang mau ikan asin. Itu dia. Apa satu tuh sudah ambil bang. Iya itu. Ya gitu. 2 orang sih bang tangkap. Tapi yang ngatur bisa Lolos. Tapi waktu kerja itu Ambon ikut enggak? Kamu nggak ikut? Oh, nggak ikut, emang. Kebanyakan bang. Kebanyakan. Tumben dia nggak ikut. Sampai tepar bang, ya kan? Makanya dia santai, ya kan? Mungkin dia taruh banyak juga deh dalam perutnya bang, gitu kan? Ya Ya, kan? kalau kita kan waktu di sekolah di sini nggak pernah namanya tempat tongkrongan, nggak pernah kita nggak mau. Mau kalau naik bis yang lain kita. Iya, benar. Nongkrongnya di sini. Kerjanya yang jauhan dikit. Istilahnya jangan berak di situ. Iya, atau biasanya nggak di bis itu juga, nggak di bis kita, gitu. Cuman pengalaman saya lebih banyak sama Bang Pai, sering diomel-omelin juga bang. Kalau sedang di laut, ngambil laut, pakai jangan mundur aku selama. Jadi kita malah mundur gitu bang. Kamu harus dulu. Enggak, masalahnya gini bang, kalau kita mundur, kita udah pasti kalah lari sama dia. Iya. Betul. Ya kan? Gitu. Kalau sampai kita, apalagi ada yang jatuh, itu dia bang, kita parahin gitu lah. Kita menjaga supaya mau mundur bareng-bareng gitu loh bang, jangan sampai ada ketinggalan. Karena apa ya, kita kan Nggak semuanya kuat fisiknya. kuat semua fisik bang, masalahnya. Ada yang napasnya ngik, gitu kan. Iya, Kalau kayak bang. Bang Chandra udah ngik. Nah, ya. Ada juga bang yang lari, Kalau gue mending ogah lari lah. ada juga bang yang lari bang, pipi tembum bang, ada. Ya. Jangan. Berarti mbel-mbelan dong. Mbel-mbelan. Tahu napas dari sini, tahu dari mana kita nggak tahu ya kan. Tapi kuat juga larinya. Tapi kalau almarhum Gunung, kalau lari jangan dekat dia. Karena napas kita di body bang. Iya, betul. Pasti kalau kita dekat dia pasti kita mental. Kenapa? Cuma waktu itu Bang Chandra ya, sekarang kadang-kadang mereka fokus ngomong ketahuan ya. Cuma nggak pakai alat bang. Jadi kalau memang digolokin ke asrama tentara, mereka kan ada bang, saya lolos terus. Ya lagi aja Pengalaman paling gak enak tuh. Itu gimana? Ceritanya gimana itu? Gara-gara kita bentrok di Patung Tani tuh Bon ya. Patung Tani bentrok.
Udah dikatakan masalah Bang. Wah, ampun, gue ketangkap gara-gara dia mulu. Gue tau kepala nih. Tangkap gara-gara dia mulu Dia nih. mulu. Ampun. Emang ini Orang-orang nih, kita satu bis nih, itu udah dimasukin ke apa ke asrama pas pampres. Dia doang yang lolos sendiri. Aduh, orang ampun ya orang. Dia lewat dari jendela. Lewat dari jendela tuh nomprok truk. Maksudnya ente lompat langsung plak nyampe. Hebat ente berarti. Iya, baju loncat kan. Gue udah lihat emang Bang. Iya, dia naik truk kurang ajar. Udah kita dibelokin tuh asrama. Ampun. Habis dah tuh ya. Habis. Pokoknya udah masuk yang begitu habis. Baru tanya ada yang sempaknya bolong. Pokoknya memer seminggu tuh apa terasa ya. Ini tulang kering biru semua nih. Iya, benar. Kisah-kisah apa aja ente yang bertiga nih yang masih ente ingat nih? Yang masih inget dulu nih ya, 30 tuh saya rasa Poncol 30 doang kali yang masuk Istana Negara. Nah, gimana nih? Yang mungkin yang tahu Bang Budi Buluk. Tahu mungkin itu. Itu kita gara-gara bentrok di laut, terus semua dibelokin ke Istana Negara. Aduh. Kalau Bang Budi Bangor, bentroknya di depan istana dia. Iya. Pastinya dulu Kalau waktu kita kelas 1. betul. Ya. Emang tuh. Nah, kalau ente dibelokin, Dibelokin. Ampun. dikasih makan gitu. Ya. Baru dikasih makan. Ya, Tapi alhamdulillah sih ada jenderal yang baik tuh. Untungnya disuruh pulang. Oh. Alhamdulillah tuh. Jadi cuma berapa orang doang, ada bang 10 orang kali itu. Ya itu udah banyak. Iya. 10 mah udah banyak. Itu aspal tuh, bang. Disemprotin air dulu tuh. Semprotin air. Itu kita disuruh guling-guling tuh semua. Ampun. Cuman gini Bang, kita waktu zaman sekolah, kita gitu lah. Kalau kita pas pulang sekolah mau bus itu, kita jadi artis Bang. Masing-masing punya cewek. Wih, nah ini Cuma nih. Bang Chandra doang nggak punya cewek. Iya. Kita nih tetap cewek langsung semuanya. Gimana? Pojol nih. Seneng ganteng. Chandra ini sebenarnya bukan yang nggak punya cewek, dia ngalah. Enggak lah buat adik-adik. Iya. Kalau harus kan Bang. Kalau itu senioritas dia lebih pojol. Iya benar. Hampir semua di kita itu guru-gurunya alumni. Nggak bisa salah sedikit. Salah sedikit dihantam bener. Nggak pakai ini. Makanya di situ terjadi keras. tapi dia ngebela Bang. Ngebela. Ngebela tapi. Ya. Jadi hampir 80% guru-guru Ponjol sama Dwi Kora itu alumni semua. Alumni semua gitu, alumni semua. Cuman ada kesan yang pernah saya alami ya waktu mampir ke tempatnya Bang Pei ini ke Dikora waktu itu. Ya mungkin kalau dosa kita minta maaf juga. Salah satu pengikut Bang Pei, mungkin mabok Bang Pei ya. Iya. Kalau rokok di Wang Kotak Amal ya, sebagai bakar ya. Itu Wang Kotak Amal sama masjid yang mana? Bakar lagi. Ya, akhirnya kita ngomong sama para pemuka masjid itu Bang, harus kita ganti Bang. Ya di situ saya tinggalkan. Kali ini kita nyagar nasional, nggak mau tahu. Amal itu kebakar. Buat ganti kotak amal itu. Duit yang penuh itu kita kebakar semua dengan bakar. Rokok apa rokok? Nggak Pasti- tahu tuh siapa yang naruh tuh kok. Pasti efek boti itu. Ya. Efek boti. Makanya saya bilang, ih, kok di kotak anu kebakar saya bilang. Nah, itu dia kayak nggak tahu ada asapnya gitu. Nggak tahu ada asapnya. Kami ini ke barang kampung ya, Iya. di koran. Akhirnya saya bilang, Pak, saya minta waktu berapa hari saya ganti. Ya, kita ganti mereka, walaupun uangnya pakai uang haram deh. Kalau ente yang paling berkesan nih di 30 terutama sama 30 teman-teman. yang biasanya itulah Bang. Mungkin waktu zamannya di atas saya apa di bawah saya belum pernah tuh namanya bis 30 tuh naik apa masuk ke Monas. Kalau 30 terakhir kita naikin tuh masuk ke Monas. Masuk ke dalam ya? Masuk ke Dalam. dalam. Oh, bisa masuk tuh. Kan belum ada pagar. Pagar. Iya, memang itu belum ada kabel. Tapi kan biasanya tetap jalan raya. Jalan raya. Nah, ini masuk. Masuk Monas. Supirnya kita ngomong, Beh, ini udah jam 6 nih, ini waktunya di laut. Udah. Masih banyak belajar nih, Beh. Oke, siap, udah di laut Monas. Ya, kita keluar di RRI, langsung teralih. Kita ke Biak, buat Nah, Biak. itu juga Iya, kita emang rutenya iya, gitu. sama mobil kalau nggak salah itu ya, pas pampres ya, Pak, mana Pak, tuh Pak, laut banyak Pak, kata dia, udah tenang, ya kita kayak pengawal presiden gitu loh, Kadang-kadang dikawal. kita dikawal depan banget, Kawal gitu, kadang-kadang sudah, bentar. lewat Kawal kita sama PH. Dia rumahnya juga bingung, kata itu gimana? Dari kawal duluan gitu. Patroli 44, pas pampres, berapa pampres, berapa, itu Ini anak pejabat semua ya kan. Benar. Padahal anak penjahat loh aja. Oh, saya pikir langsung dalam hati kan, wah ada anaknya Kapolri nih. Iya. Ya, enggak.
Tapi emang saya dulu ingat ngalong ke 30 dari Senen naik 40 waktu itu ya. Naik 40 ya. 44 ya, Bang. Enggak, kita naik 40 Oh, iya. dulu ya. 40. Sebelum naik 40 kita bentrok dulu tuh di Ripoli. Iya, di Ripoli Iya, bentrok. bener. Iya, Bener, habis ya. bentrok terus kita jalan kan. Jalan. Ada 40 kita naik. Itu juga disuruh sama PHH, suruh Ah, naik. iya. Naik. Udah. Pas sampai Gambir, Kita turunin. budut itu banyak kan. Nah, kita teriak 40 budut. Gitu. Dia nyamperin dikira temennya. Abis kita bantai. Dikira temennya gitu. Itu sore juga Abis itu. Sore. Nah, inget tuh dari situ baru Kostrad keluar semua ya. Wah, itu, Bang. Kita masuk ke Kita pada nyanyi Indonesia Raya. Betul, nyanyi Indonesia Raya. Balikannya begitu, Bang. Tapi memang benar loh ketika kita naik 40 itu mereka nggak kenalin, Nggak kenalin. kira temennya. Karena dia saking banyak kali, Bang. Iya. Jadi karena banyak jadi nggak kenal satu sama lain kan. Kalau kita kan gampang banget si Ya. A, si B. Ya kan. Makanya kalau ribut, kalau kita naik mobil, Ambon yang depan pintu, Bang. Nah, ke kiri ya. Nah, pasti ke kiri. Contohnya dulu kita waktu ribut sama PLO, ya kan? Jadi kita atur siasat. Saya 5 orang apa 6 orang ya. Saya duluan ke wali kota. Pakai hitam di satunya gunung si Tamang. Kita nongkrong di situ. Ya orang banyak nih, Bang. Dia nggak tahu. Mencari kita 5 orang. Nggak nge dia. Kangen gitu. Nah, pas kloter kedua, abang biak di pintu. Kayak ponco, dia perebekan, Bang. Nah, kita ajar-ajarin tuh, Bang, di situ, Bang. Kan, babu sampai ya di gunung nggak tahu lah, di Tamang tahu lah. Banyak di situ. Banyak korban juga, Bang. Dari pihak sekolah lain. Tapi pas kita lagi kejadian itu, kita pas jalan, saya bilang atur napas, polisi lewat. Saya nggak tahu Pak, saya berpeluang kolot, napas di jalan semua. Dia kan mau tangkap sombong. Tapi saya bilang atur napas. Udah mau atur napas. Kamu atur ya? Nggak tahu, berpeluang kolot gitu. Kalau dulu siapa? Kalau di Gambir suka duduk kayak betapa aja tuh si almarhum. Remon. Dia dilewatin dia, pelayaran. yang lainnya dikejar-kejar dia enggak. Hewan pelayaran. Nah, itu ngomong memang tadi bilang ya gitu lah, agak kurang juga. Sakit. Sakit. Tapi memang nih Ambon ini gini ya, saya punya kisah nih, biar mungkin mohon maaf nih kepada 6 Jawa ya, kampung Jawa. Jadi waktu itu saya praktek pertengahan semester kalau nggak salah tuh. Saya praktek di kampung Jawa kebetulan kan, kita praktek ya. Ya. Tapi kan kita nggak ada yang praktek tuh, mana di warung. Nggak tahu gimana ceritanya nih, anak Jawa nih mau ribut lah nih sama teman-teman kita nih gitu. Wah, waktu itu kita walaupun sedikit jadi ya kan, jadi ribut perang gitu. Katanya dia ada pertanyaannya seperti ini. Emang lu basis mana? Ya, ditanya. Iya, ya kita jawab 41 gue gitu kan. Oh lu ente apa 41 Bang, kita nggak ribut sama 41. Kita ribut sama 30. Waduh, ya kan. Kebetulan teman-teman kita yang 30 lagi pada makan di dalam kan, lagi pada dalam. Emang kenapa ribut sama 30? Kawan kita Bang, dipetak sama Ambon Biak. Wah, anak setan. Jadi, ternyata di 30 ini ribut sama Jawa gitu. Kita kan nggak tahu ya kan. Ya, ribut juga. Iya. Ya, ribut sama Jawa begitu Begitu doang. Sampai akhirnya kita pulang, kebetulan tuh si Ape semua lagi pada ngelas CR kan. Akhirnya ya kita jegat di depan ya. Di harmoni ya, kita keluar. Ternyata nggak ada yang lewat depan. Nggak ada yang lewat depan. Kita akhirnya DKI lewat. Kita dikira Jawa. Jawa. Ya kan. Dia teriak DKI, kita teriak Ponsel, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi besoknya kita praktek lagi di situ. Karena Pak Juga bilang praktek terus, jangan takut. Wah, makin jadi kita. Kita makin mantap. Makanya kayak guru kita, kayak Pak Spontan, dia tanggung jawabnya ada gitu. Iya, Nah, betul. Gitu. Tapi kita selalu tuh begitu. Dia siap pasang badan. Benar buat teman-teman pasang badan. Bahkan teman-teman ada dulu yang ketangkap di Pasar Rebo aja, itu didatengin sama guru-guru di sana, dilepasin gitu. Padahal jauh loh antara Senen dengan Pasar Rebo kan. Pusat ke timur itu. Iya makanya.
Luar biasa itu makanya. Ente Bon, kesan yang paling ini Bon sama Kesan yang paling parah pas kita kelas 3 pagi lagi bang. pagi. Kita pusing lagi sedikit lagi kan. Ya akhirnya kita bagaimanapun ya kita tetap harus tungguin Bang Pei pulang sekolah nih. Kita pulang sore juga. Pulang sore nih, jadi kita pulang pagi. Ya udah kita nongkrong aja Senin, nongkrong tidur gitu. Kita tungguin Bang Pei pulang aja. Jadi memang udah terbiasa pulangnya pasti selewat laut deh. Kita juga nungguin Bang Chandra. Iya. Kita nggak apa-apa juga. Biar bagaimana kan paman kita ini. Gitu, ya kan kalau Tapi itu kadang-kadang Bang Jara itu orang so bijak bang. Saya halus-halus ya kan ngomong mas sampai budut ya bukan. Akhirnya saya bilang coba lihat KTP kok sudah ada 800.000 bang. Saya halus dia nggak denger nih bang. Saya udah masukin kantong mau dia langsung celek, woi balikin. Gagal. Agak tega bang. Dia Agak tega. Jarang bang 800.000. Udah dahsyat loh era itu loh. Era itu karena saya selalu nggak ada. Hitungan sekarang 8 juta kali ya. Saya ngeliat mas-mas kan, mas kamu budut ya? Ini nusuk saya, ngapain nusuk saya kan? Enggak mas, coba KTP-nya, kalau ada KTP kan kita duit bang, wah itu bang. Iya, emang triknya begitu. Ketika lihat KTP buka dompet. Kita nyebut gua bang, harus Masih balikin, waduh. Masih inget banget emang tuh bang. Tapi jiwanya ini berarti dia. Nggak tega. tapi Tapi mental hati santri Bang. Iya benar. kita mikirnya begini nih, tuh orang duit buat apa kan kita nggak tega. Udah gitu emang kebetulan Bukan bang gini. Kita sehari masalah baru- KTK-nya bang. Kita yang ngambil. Iya kata lu bang, kita kan bodoh bang, kita anggap nggak bisa takut lagi. Yang ngambil kita. Emang game sih gara-gara dia mulu ya. Mungkin dia coba juga dia. udah deh mulu dah. Udah nggak ada yang lain dah. Wajar itu diomelin mulu sama dia. Kita nggak tega emang kalau ngeliat orang udah di emang dulu waktu kelas 1 kelas 2 emang kita tega dah. Iya, Tapi pas udah kelas 3 tuh udah Yang gitu juga Bang ya. Udah gitu udah sering ketangkep. Tangkap dia. Masa itu udah di Polsek Polres tuh kalau udah ketangkep masalah Nodong lah. iya masalahnya agar tuh udah ya. lain urusan kalau Iya. sama tawuran ya kan Benar. itu udah kriminal kalau udah nodong. Dan Udah nodong udah. dan memang anak-anak ya ketangkepnya gitu mulu banyak kan. Banyak kan tuh kita pusing ya orang. Sampai dulu kita kelas gua kelas 2 nih ada yang kelas 3 nodong. Maaf dan sampai kita ajakin berantem. Kemudian berantem dah. Sama gue daripada lu nodong mulu kerjaannya di sini. Tapi ini berarti si pihak ini sering lolos berarti lepas dari pantauan ente. Nah, ini dulu berarti yang kalah apa, gesit ya? ente. Jujurin dulu. Iya. Kalau kita naik pintu depan, Dia di belakang. dia otomatis pintu belakang. Kita pindah ke belakang dia ke depan. Nggak tahu kita Di tengah. ada yang kena nggak tahu. Udah ada yang kena aduh udah susah. Tapi kan dibagi kan. Emang sih dibagi. Ya, bukan masalah itu ya bang. Misalnya itu pas kita kelas 1 bang. Itu saya ngeliat kelas 2, kelas 3 nodong saya mungkin. Oh, bang saya nggak berani. Di zaman-zaman kita masuk pondok kan semua bang cagar bang. Yang cagar emang sih dulu. Kalau nggak nodong saya ditusuk saya bilang bang. Saya nggak berantem bang. Oh dia dikit jadi maling saya. Apalagi waktu zaman Bang Brian ya. Brian, almarhum Domi. Itu berat itu. Itu Domi ada sama veteran Poncol. Itu Dia dididik sering ya? banget ikut Jawa dia dulu ikut Jawa mulu. Tapi kalau ikut Poncol nodong mulu bawaannya kurang ajar. Kompret, gue bilang. Itu dididiknya gitu kan. Kita kalau nggak biasa kan, didiknya berantem gitu kan, didiknya oh nodong lagi saya nggak mau lah. Tapi dijalanin. Jalan. Ya dulu kelas 1 karena belum terbiasa, sempat juga di kolek kelas 1 sampai saya bilang bang saya mau bikin 1.000, jamur 1.000 ya saya pendem lah. Masih ke kelas 2 ya udah Pendam, mulai ya. kolek terus. Ya karena terdidik kan terbiasa. Tadi Emang juga sih ya. kalau di Poncol kalau nggak balik modal nggak mungkin. Emang karena pikiran gue nih, gue udah balik modal mau ngapain gue nodong-nodong lagi. Yang bener-bener aja dah pikiran gue dah. Tapi emang bener loh, kadang-kadang lucu nih temen tiba-tiba teman sekelas pada nggak ada kemana, contohnya masuk ya kan, Itu dalam. dalam. Ya sampai-sampai akhirnya saya salah jalur juga kan. Yang kejadian di Bogor. Iya. Ada cerita. Ah. Ya pulang ya Bang ya. Untung saya nggak ikut. Itu gimana itu Penyakit ceritanya? semua penyakit. Gue juga ngikut. Ah. Gue tahu sampai Itu kelas 3 ya? Ini kan, Kelas 3. ini saya bawa basis aja. Sampai Ya. warung-warung Yang Di Bogor. yang mau nyusul 41 bukan? Iya. Kan Iya. 41 duluan tuh ke Papandayan. Hmm. Gitu.
Iya dengarnya mah tuh. Katanya mau nyusul, ya kan? Nggak tahu nyusul di Bogor, bobol warung orang. Warung orang nggak tahu di dalam ada orang ya. Aduh, gue bilang ampun dah. Untung kok. Itu berapa orang itu? Itu tenda pada camping. Kejadian itu memang kejadian yang memang usia muda ya. Iya. Kita pas lagi tenda jalan rame-rame, ya mungkin dari pasukan kita 15 orang lah. Pas sampai di tempat tenda itu ya tanya, wah nama lagi gitu, ada teriak udut, selesai lah. Habis perkara. Habis terus semua kita ambil-ambilin, sampai saya megang 10 tas, satu itu ya namanya. Obatnya bagus ya kan. Udah saya bilang, kita pulang di Jakarta ya banyak nih. Katanya ditangkap lah gitu orang sampai masuk. Nggak tahu ada 6 bulan gabungan juga bang ya. 6 bulan di dalam ya? 6 bulan sama pasukan Mustikawan. Gabungan juga ya. Nah, Bariwan bang. Ada Bariwan juga ya. Berapa orang di dalam tuh, Pak? 13. 13 6 bulan semua. Iya, yang jadi dapat 2 kamar waktu itu zaman pulang ngalamin ya. Lumayan, Orang lah. 8 orang kita 5 ya, kita bilang. Itu bukan Sukabumi. Sukabumi kan kejadiannya kan? Kan sempat masuk koran juga tuh bang. Dia bilang tambah 5 ini kamar propos gitu, berat. Ada remol, ada semua. Iya. Itu pengalaman yang pahit lah. Iya, makanya jadi Jangan sampai terulang lagi nanti. jangan. Nah, makanya apa namanya? Ada motivasi atau pesan-pesan nih buat yang muda-muda nih dari Ambon dulu nih. Ya, Bang. untuk generasi muda hidup yang lebih baik lah, menghormati yang lebih tua, dan janganlah kayak zaman seperti dahulu ya, tawuran, nggak berguna lah. Lebih baik cari prestasi ataupun ekstrakurikuler, itu yang terbaik lah yang harus generasi muda lakukan gitu. Itu aja deh kalau dari saya. Bang Gai, ada pesan-pesan buat yang generasi muda nih. Kalau saya sih ya tetap semangat, ikutin jangan sampai pecah belah. Karena kita merintisnya dari 13 orang sampai segini banyak. Kalau ada pecah belah, ingat saya ikut ke MKH. Gitu. Nah, kalau Paman Chandra, pesan yang buat muda nih. Idem sama Yang mudanya kalau ente nih kayaknya naungin semua, jadi yang mudanya umum nih. idem lah sama kayak Bang Payu dah. Idem aja. Sama kayak Bang Payu. Maksudnya kita nih bertiga memang mungkin otak tua juga mungkin perintis juga bang dari 13 orang ya. Ya kan sampai segini banyaknya alhamdulillah kita ya sampai pecah belah. Tetap kita silaturahmi. Alhamdulillah kita masih pada hidup dah. Iya. Masih sering ketemu ya. Ya benar. Masih sering kode-kodein security. Satu saran dari saya, mungkin Bang Chandra bilang idem kepada teman-teman MK ya kan, untuk seluruh foral basis ya, pada ada yang ngomong punya saudara janda tolong dijodohin sama Chandra. Itu dikat. Enggak, kita enggak cut ini. Jangan, benar. Kita Tolong. sebagai teman, ya ingin lah Bang Chandra. Coba diperjelas lagi, coba diulangin. Pada teman-teman ya yang punya saudara, yang nih, tolong dijodohkan sama abang saya nih. Ya untuk dijodohkan lah. Benar. Kali kan namanya kehidupan ini 2021 kan. Itu dikat lah. Enggak akan dikat ini. Jangan sampai ke publik. Saudara-saudara kita ya kan. Dan juga kepada teman-teman kalau memang ada salah-salah kata kan, mohon maaf itu deh. Dimaafkan deh untuk kita mungkin Ya. pernah Nyakitin. ngalamin, dan pernah merasakan yang namanya kita ya kena sentilan-sentilan kita lah, rival-rival kita, ya mohon maaf deh. Kami di bulan baik, hari baik nih. Nah, kalau untuk teman-teman di basis gimana? Ada motivasi kan? Motivasinya untuk Ya, khususnya karena tetap semangat, Ya, karena corona ini jadi masing pada Susah untuk kumpul ya. kumpul. Ya udah, hanya satu Terbatas. pesan kepada saudara-saudara kita yang namanya jalur Jakarta Barat dan pernah ngalamin namanya Cengkareng, terus jangan patah arang. Atau yang belum- punya ya, silaturahim betul. banyak. Jakarta Mungkin yang Pusat. belum aktif ya, yang belum aktif supaya bisa Gabung. gabung. Malu untuk masuk ke merah kuning hitam gitu loh. Kita ini Itu juga kebersamaan. satu juga tuh yang emang masing ya mau maafkan ya itu si Heri tuh ya emang ada Heri 30 tuh Almarhum. almarhum. Wah tuh Gerot juga tuh. Bang itu motor juga bang sebenarnya. Ya kan? Motor juga itu bang. Kita kelas 3, di kelas 1 tuh udah paling ini banget tuh. Tuh anak Iya tahu, Heri tahu saya. Tuh Gerot banget tuh dah. Itu ada kisah juga sama dia. Deh, ampun. Bener. Ampun tuh Heri tuh. Kita udah bilangin, jangan. Masing tetap dimasukin tuh.
sama lu deh dulu yang di apa masuk pintu gerbang hampir dikit lagi pintu gerbang Budi Tomo. Iya, Pagi-pagi. Her mundur dia oga mundur juga. Emang tuh orang emang gerot ya. Gerot ya. Gerot emang tuh. Iya. Anak sumur bor tuh. Pendidikan yang memang Iya. kelas 3-nya. Kelas tiga. Jadi harus mendidik lagi kepada yang generasi kelas 1 ya Ampun, tuh. begitu gerot. Kalau mau kita nggak gerot lagi. Iya. Iya sama kita ya. Iya, Saya tua juga deh. kita dari kelas Iya, 1 jadi gerot, pakai sih Gerot, gerot lagi di bawah saya gitu loh. Gerot banget tuh anak tuh 30 tuh. Ya banyak ya teman-teman kita nih ya kan yang udah apa nggak ada, yang dulu dia zaman kita masih eksis kan. Saya ingat juga dulu tuh sama almarhum Gunung tuh. Itu pas banget di lampu merah Pasar Baru tuh, Dok. Emang gue sendiri sih yang teriak. Ngaku juga dia. Gue sih yang teriak. Ojol, tuh budut banyak banget. Lu nyari gara-gara ya, Jan. Itu udah mundur-mandir terus tuh dari pintu belakang gitu. Untungnya alhamdulillah tuh ada lampu hijau lagi nih kita jalan. Kalau enggak kering dah tuh habis. Sebenarnya kalau secara mental itu wah semua kita nggak sama lah sama yang lain. Yang membedakan itu mereka banyak, Itu kita dia, sedikit. kita dikit. Itu aja perbedaannya gitu. Rata-rata ya gitulah. Kalau di sekolah mana ada nama, tindak pojok pasti kan. Ya, itu kayak dulu ya. gue inget banget tuh dulu tuh. Ada tuh anak Si A lah ya. anak STM Bonjer ya. Iya, si A lah ya. Si A itu satu si A. Atau dia yang megang dah tuh. Megang sana. Megang itu sekolahan. Baru masuk sehari ya di Pojol. Nyerah. Gara-gara gara-gara bentuk di laut. Udah nggak mau sekolah lagi. Aduh, ampun dah. Tapi kalau dari Poncol pindah ke sekolah lain pasti megang. Oh, pasti ada nama. Ada pasti ada iya, nama. Pasti ada nama. Karena ya memang Mental udah terbiasa. udah biasa Biasa. gitu. Bahkan kita juga jalan juga kuat ya, mulai dari Harmoni sampai ke Tomang. Iya. Terus ya. Iya, dulu pernah gitu teh lo jalan bener jalan. Itu dari Ralin udah sampai Tomang jalan kaki. Dan kadang-kadang juga mau naik mobil bingung, macet Macet. total. Macet. Iya. Jalan kaki gitu. Benar-benar. Mau cepetan jalan pada yang naik Iya. mobil. Makanya itu. Makanya Apaan saya aja, ingat Mas. dulu dari Sleepy Jaya sampai ke rumah di Ciracas lebih cepat di Sleepy Jaya ke rumah daripada Iya, ke sana. Ya. Masalahnya itu dia. Macet ya kan. Masalahnya kalau 41 mau 3 fleksibel Bang, ya kan? Ke 41 juga lebih dekat juga Betul. gitu jalurnya ya kan. Kita bisa dari Sleepy bisa langsung ke Pasar Rebo. banyak jalur. Emang dulu Sleepy Jaya paling Enak di enak situ. udah. Cuci mata juga Itu enak. istilah kita datang tuh ke Sleepy Jaya, tuh sekolah-sekolah lain udah pasti pada minggir. Yang gondrong-gondrong Bang, ya kan? Gondrong-gondrong. Itu apa? lagi ngabur. Jadi, SMA Guntur ya. Kalau di kita ini, Artis, Bang, artis. di kita ini jangan Artis. cerita serem mulu. Kita jangan cerita tawuran mulu. Yang saya mau tanya nih, Ya, kisah cinta ente bagaimana nih dulu? Ya, Dari Pak. Bang Chandra dulu nih. jangan boleh. Kelabu. Iya maksudnya apakah ada dulu nih ada yang diincer gitu kan? Nggak ada sih dulu. emang. Dulu nggak ada diincer. Nggak ada kepikiran ke situ, Bang. Nggak kepikiran apa emang nggak mau gitu? Nggak ada kepikiran. Atau memang nggak ada yang mau? Nah, ada Kalau tiga. nggak ada yang mau sih kayaknya nggak. Oh. Emang nggak ada kepikiran. Cuman pikiran nongkrong aja. Oh gitu. Jadi nggak Nggak. ganjen ya, nggak Nggak genit dulu ya. genit, nggak- Kan nggak. biasa dulu anak STM kan suka ya namanya nongkrong. Nggak. Terus ada anak SMA semi atau apa yang nongkrong bareng suka kenalan. Enggak sih. Emang nggak. Oh enggak ya ente ya. Karena takut kali ya. Wah. Inilah, nih Orang sekolah mikir mirip Diran. tapi emang dia doang nih yang saya kenal nih yang sama kalem nih. Kalau sama perempuan nih Bang PI salah satunya. Kalau yang satu kayaknya buas ya. Kalau kata burung dara tuh berancang. Kalau Bang PI dulu gimana Bang PI? Kagak. Kalau kita udah nongkrong, udah kita sama teman-teman aja gitu. Enggak, iya. Sudah kasarnya nggak pernah Nggak ada fokus. kita ke fokus ke sekolah ini kagak gitu. Ya paling ya kalau kode-kodean mau wajar lah, Iya, Bang, ya kan? iya. Namanya kita laki wajar lah, ya kan. Namun kita juga kadang mikir juga, wah, ini kayak gitu, ya kan? Ya, karena kayak gitu mungkin. Tapi kalau gitu. biak kayaknya beda nih. Paling nongkrong kolekan beli minuman. Nah, Itu doang udah. Minum.
Olehkan tuh ya beli minuman. Kadang juga bukan duit pribadi bang. Iya. Kebanyakan Itu boleh dibagi di jalan. Iya. Soalnya kalau Orang lain juga bang, ya nggak? Karena boleh kita, boleh nemu. karena kita apa? Di zaman kita juga sering diundang juga sih bang. Iya. Ya kan? Iya. Ke Kapang, Sering nih. ya kan? Ke Bogor, ingat ya bang? Almarhum Upo, ke Upo ya. Di sekolah YJA, kita disuruh diundang juga. Itu dia emang Bang, kadang-kadang kita sering malu juga ya. Kita itu ke dia. sekolah orang lain dijamu, Jamu. orang lain ke sekolah kita bodoh-bodoh jamu. Yang ada di jamu mah batu. Batu sambil kita nggak jamu habis gimana dah. Tapi memang era itu nggak ini ya, nggak ganjen lah ya. Nah. Kadang-kadang kan maksudnya gitu loh. Namanya STM gitu kan, wah mas. Kadang-kadang pas ketika udah lulus baru nyesel gitu kan. Ya. Wah dulu kita banyak nih temen cewek, ya kan. Gitu. Tapi kalau Chandra bingung kita mau ngejelasinnya gitu. Hari kita dibahasnya Bang Tiara paling bikin risih. Kalau ada Bang Tiara nih kita kalau naik nggak mungkin ke atas dan bawah sepatu. Terus ketiga teman ngambil nih sepatu saya yang tarik ambil batu. Bawa ikan asin tadi. Lalu patah biak itu udah ngadu. Yang narik siapa yang narik? Ya bang, nah itu dia. Saya bilang, namanya orang kenal, ya kan, tuh dia dulu. Oh iya kan, Oh iya, kita bawa mulu, ya kan. Ya, makanya tuh dominan nih orang pakai sepatu bagus, ya kan. Biasanya pakai sendal, ya kan. Atau dulu kan zaman Converse apa Airbox bang, ya kan. Wah Airbox nih, gue bilang nih. Bagus nih, ditarik atau mau lihat sepatu gue. Balik, aku aja diambil, gue bilang. Gak jadi, gue ngerasin lagi, gue bilang. Enggak, maksudnya biasanya kan kalau sekolah gitu bang, karena pendek, pakai sendal, sepatu juga bagus, paling robek-robek. Makanya teman-teman yang orang pakai bagus nih, ya kan gitu. Ambil katanya, bang Ambon. Jadi kalau apa cerita itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Maksudnya memang karena banyak kisah tiap harinya, tiap jamnya itu gitu. Kecuali udah di rumah tidur gitu kan. Kita berangkat pasti ada aja. Iya. Kita pulang ada aja. Pernah kita satu saat kita bareng 4 orang bang dari Nabang naik 916. Kita bareng JP nih bang. Ya kita rapi aja lah. Oh, Ya kan? JP. JP bang. Pas di BI namanya Budut 82 tuh bang, Nabang tuh. Banyak tuh bang. Ya operasi. Nah kebetulan di depan tuh JP bang. Enak mana lu? JP bang. Ya udah JP, lu naik ke dalam. Udah saya lihat dari belakang kan saya. Oh JP Budut. Jadi aja. Nah, suatu saat nih pas dia lewat mobil jalan pelan. Teman saya ada Omar turun, pakai baju ponco, ada apa nih? Ada di bawah butuh banyak. Ponco. Udah mau nggak mau kita jabarin bang. Udah main sabut-sabutan situ bang. Berarti itu di mobil dia di bawah. Saya udah turun dua. Oh, udah turun. Karena Si Komar Budut, si Komar diturun, kita ikut turun. Karena kalau kita beli mobil, kesian Komar. kitanya bang. Yang itu kesian yang kita tumpangin ini JP bang. Komar nggak tahu ya padahal itu Komar kan. nggak tahu. Main turun Makanya aja. saya bilang ini udah jam berapa ya gue bilang. Gitu. Udah jam 12 bang. Kalau jam 12 kan, kalau jam 12 bawah itu setengah 12. Kalau jam 12 memang jatah dia lewat bang gitu bang. 82 gitu. Makanya kita kan mau berangkat kan ada jam 12, ada jam 12 lewat 30 menit, setengah 1 gitu bang. Pas kita berangkat jam 12. Itu dia pas dia turun, udah kita main sabut-sabutan gitu bang. Sabet, ternyata barang kita nih belum dibuka bang karungnya. Ya udah main sabut lagi, namanya itu kan kiagal semua bang. Oh golok banyak-banyak, sabet kita ngeles, kita buka, sabet lagi. Nggak tahu dari sebelah kanan banyak tuh bang. Ini temen 3, ya alhamdulillah sih pada kabur bang, gitu ya kan. Pada kabur, udah tuh kita nyelamatin diri karena apa dari kanan saya lihat apa itu samurai bang. Samurai tahu dia bikinan, kita nggak tahu dia di aspal bang. Oh, udah nyala. Wah, nyala udah mau nggak mau saya lari bang. Gitu. Iyalah. Itu namanya batu bang, batu trotoar kena pohon gede itu bang, babu saya lari terus saya bilang. Itu dia sampai depan marinir itu. Senjata saya bilang, saya omelin, lu pada bego, pada kabur, orang ngambil barang semua, apa yang ngambil batu kayak gitu. Banyak ya, udah lu nggak mikir temen lu, ada apa? Habis dari situ, saya marah bang, kenapa? Mana sifat kawan lo sama gue? Gitu. Bukan apa-apa, kalau gue kenapa-napa, lu juga kan gitu. Nah lu buat peringatan dari
mulai dari situ dia mulai solid sih bang, bisa. Soalnya kita berarti benci sama dia bukan, kita lihat buat pembelajaran juga ke dia gitu. Wah, di situ ada temen lu lihat perhatiin temen lu. Kalau temen lu dia sama-sama, baru kita balik badan gitu. Jangan sampai temen celaka. Tapi memang benar berani selon Ya, tapi ya juga ada harus perhitungan juga. Gitu bang. Makanya kita juga kan nggak mungkin. Dan karena perhitungan itulah ya kita sampai hari ini alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Itu mesti Makanya alhamdulillah bang, kenang-kenangan juga ada nih waktu Iya. di pojok. Makanya kalau misalkan di film ceritanya menang mulu ya itu Enggak tuh mustahil lah. kayak di film kartun itu. Pengen mustahil. Bang. Iya. Iya. Kita manusia, ada kalah, ada menang ya kan. Sudah Ada males, ada takut. udah nggak gitu. mungkin lah. Awalnya. Pasti ada kalah menang. Ada yang mau diucapin nggak deh ke senior nih? Karena senior juga nanti akan kita undang nih di 30 nih. Mudah-mudahan yang sehat, mendapat rezeki yang baik, Amin, amin. dan yang sakit kepada teman-teman MKH semoga disembuhkan ya di bulan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ngomong lagi. Iya. Buat senior-senior, Senior juga kita terima kasih kemarin. Waktu kita sekolah juga mungkin dijagain juga sama senior Ya. gitu ya bang ya. Karena kita Dilindungi. bisa kayak begini juga karena dari Didikan, senior ya. kita, gitu. Kita atur nuhun terima kasih untuk senior. iya. Iya. Bang Chandra gimana untuk senior-senior? Untuk senior-senior ya kita terima kasih banget emang sih. Udah mendidik kita mental, ya kalau bilang mental baja lah. Baja, ya. Mental baja benar. Emang sih mutu poncol. Tapi kan dulu mental baja. Sekarang- Kalau seng. Meletai. aluminium. Oke, mungkin itu aja ya Bang ya. Tapi suatu saat akan kita sambung lagi cerita 30 ini belum habis nih. Belum Siap. kita kulik Masih- semua. Narasumber masih banyak. Masih Ini banyak. masih- Dan ini- juga di zaman NT ini sebenarnya kisahnya nih belum habis. Belum. Ini Sedikit. baru pengenalan aja. Dulu disebutnya Trio 30. Ya. Sedikit. Ada paman, ponakan, sepupu. Ya. Itu juga 30 juga ada itu. Iya. ada trio lagi. Iya. Oke, Incek kok ya kan? Iya. Ada cek kucok. Itu Tapi kayaknya itu Abang udah Tuan. mudah-mudahan bisa diundang tuh. Ya, insya Allah. Tapi ya udah almarhum sih bang. 2 orang juga ada. Tinggal si Ucoknya nanti, insya Allah. Ya, Karena Ucok. dia juga jauh di Malaysia juga. Ya, insya Allah mungkin itu aja abang-abangnya. Ya. Mungkin saya ucapin terima kasih nih. Ya. Tapi ya yang tadi saya bilang suatu saat akan saya undang lagi buat ngulik cerita 30 yang nggak boleh dibilang yang serunya, yang detailnya gitu. Ini biar teman-teman tahu aja bahwa ini adalah legenda nih. Legend-legendnya 30 ada Bang Ambon Biak, ada Bang PI, di sini ada Bang Chandra. Ini disebutnya trio wek-wek dulu. Dan kebetulan seangkatan sama saya. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan apa ya? Apa nih? Lupa gak? Oke, untuk episode kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah Merah kuning hitam. Siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.